rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadiratmu, agar hidupku Tuhan layak di hadapanmu. Ku pujilah nama Tuhan. Oh, ku sembah dan ku muliakan. Bunyikanlah gambusmu. Oh, menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, selamat siang. Tentunya kita semua merindukan apa artinya berbicara. Tidak sekedar mengeluarkan kata-kata, tetapi berbicara juga menyapa untuk menyembuhkan. Maka mudah-mudahan dengan mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut siapapun termasuk saya, kita semua bisa menerima kekuatan kesembuhan. Dan untuk itulah kita berada di sini untuk meriwayatkan perjalanan paguyuban Santo Petrus yang berjuang selama 27 tahun menyasar kepada orang-orang yang merindukan kesembuhan. Dan banyak orang merasakan kesembuhan itu, maka bersama paguyuban ini kita mau bersyukur bahwa kepada mereka, mulai dari Pak Petrus dan para hamba, menerima karunia istimewa untuk berpapasan dengan para penderita itu, mengeluarkan mereka dari derita dan kesulitan serta penyakit. Romo, suster, dan bapak dan ibu saudara terkasih, sebelum acara dilanjutkan ke hari ulang tahun Paguyuban 21 Petrus yang ke-72, kita undang dengan hormat Pada Roh Allah, salah. Manusia selalu ada yang salah. Baik, kata sambutan dari Romo Allah, di mana beliau juga mendampingi Paguyuban 21 Petrus itu sudah 20 tahun yang lalu. Jadi kembali lagi, bukan baru sekarang hadir, bukan. Kita dengarkan bersama-sama sambutan beliau hari ini. Dipersilakan. Terima kasih, saya berkesempatan untuk setidak-tidaknya memberi kesaksian. Beruntunglah masih hidup sehingga bisa memberi kesaksian. Terima kasih Pak Hari. Kita berkenalan sekurangnya 20 tahun lalu ya, di Kaltim. Di saat itu paguyuban ini dengan surat permohonan masuk untuk pelayanan doa penyembuhan ke Keuskupan Agung Samarinda. Dan sebagai bagian dari keuskupan itu, saya ikut berdiskusi. Dan ketika menganalisa surat, wah ini tidak ada persetujuan dari uskup setempat. Jadi Dewan Konsultasi waktu itu memutuskan untuk tidak jadi. Lalu saya mendekati, karena saya mau tahu seperti apa paguyuban ini, kerinduan besar untuk mau tahu. Waktu itu Gor Segiri Samarinda menjadi tempatnya kunjungan, kemudian Putri Karang Melenu punya gedung
pemerintah Kutai Kartanegara. Dua tempat itu yang sudah di booking untuk kegiatan ini. Saya mentok dengan berbicara di pihak Uskupan. Saya mencari pendekatan baru untuk Kutai Kartanegara, Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKK). Saya melalui pintu itu mengumpulkan para tokoh adat. Bolehkah cara kita masuk untuk memberi ruang bagi Paguyuban Santo Petrus yang mau melayani kepentingan doa? Dan gedung itu daya tampungnya 1.000 orang ya. 2 hari dilakukan kegiatan di situ. Hari pertama saya lihat penuh gedung ini ya. Hari berikutnya pun tetap penuh. Dari mana datang manusia-manusia ini? Dan kesannya saya harus berada di panggung, karena Pak Hari minta saya supaya berada di panggung karena ternyata kekuatan dunia lain kan masuk ya, entah Dayak, Kutai ya, juga dengan Banjar, semua kan menyerobot masuk. Maka saya sepertinya disalibkan ke panggung untuk menghadap ke pintu masuk. Saya tidak punya apa-apa, saya juga takut tumbang di sini. Kalau diserang 3 kekuatan sakti dari Panglima Dayak kan bisa ambruk saya. Tetapi dari kami sejumlah paspor saya ditetapkan untuk berada di sini. Juga dengan kecemasan, ketakutan kalau saya kalah kan bisa tumbang di panggung itu kan. Tetapi proses itu saya ikuti. Selesai saya ketemu uskup. Saya bergaul, Pak Uskup, kita itu banyak penderita di sekitar kita. Tidak pernah kita pergi untuk mendoakan, mengurapi dengan minyak suci, dan mereka menanti ajal ya. Ke rumah sakit mereka tidak punya biaya. Jadi kalau sakit bunuh mati saja lah, paling gampang kan. Tetapi saya kagum, banyak orang tertolong ya. Saya melihat gedung besar itu, ketika mendengarkan kata-kata saja sudah kata-kata yang menyembuhkan ya. Kemudian dengan sentuhan kemanusiaan berkekuatan berkat, banyak orang ditolong. Lalu saya laporkan, lalu ada teman pastor tua yang sudah stroke lama ya, pergi berbaring juga hari kedua di Putri Karangmelong Tenggara. Jadi pastor itu untuk mau mengalami proses doa dan merindukan kesembuhan. Jadi kita itu harus masuk proses ya. Ternyata kita tidak sekedar hadir dalam keraguan-raguan sampai selesai, tetapi coba mengikuti proses doa, mencermati kata-kata yang terucap, terdengar, hanyutlah dalam kondisi itu ya. Tetapi kalau kita datang dan bertahan dalam kejenuhan, kebosanan, ya tidak akan terjadi. Maka ternyata resepnya sederhana, ialah ikuti proses doa, kata-kata yang terucap. Nanti kalau sapaan menyentuh derita kita, itu harus kita ikuti. Dan bila yang disentuh itu punya kerinduan terbesar untuk sembuh, akan terjadi ya. Maka selamat menikmati ulang tahun ke-27 Paguyuban Doa Santo Petrus, dan semoga perjalanan waktu yang menembus usia 27 tahun ini, siapapun yang berharap untuk memperoleh penyelesaian atas derita, semoga ditolong oleh tangan-tangan yang terulur, disertai berkat berlimpah dari Tuhan Yang Maha Murah. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Romo Alok yang saya hormati, saya banggakan dan luar biasa. Dan hari ini kan juga mengucapkan sebagai pengurus atau koordinator bagi Kedua Petrus, mengucapkan terima kasih pada Romo Ali Aziz dari India. Mohon berdiri, Romo. Tepuk tangan untuk mereka semua. Dari jauh-jauh dari India, ya, dari Gunung Himalaya turun ke sini, dan di sini sudah wajahnya sudah mirip dengan Yesus. Yang mirip pertama adalah jambangnya. Nah, yang kedua, nanti kalau rambutnya gondrong pasti dengan Romo di katedral yang ada di Jakarta,
Romo siapa? Simon Warin, itu rambutnya bentuk persis Yesus yang hidup seperti itu. Terima kasih Romo, mohon maaf luar biasa. Dan kita juga kedatangan Romo yang baru menjelang mendapatkan gelar doktor yang sementara festival, yaitu Romo Steve. Kami untuk berdiri, tepuk tangan untuk beliaunya. Beliau ini juga asli dari NTT. NTT itu singkatan dari nasib tidak tentu. Maka jadi Romo, jadi kembali lagi Romo kita dukung dengan penuh. Semoga menjadi seorang doktor dan satu saat bisa memimpin negara ini dengan seorang gembala. Dari kembali harapan saya menjadi gembala, dan itulah luar biasa. Terima kasih Romo Steve, pintar menyanyi dan pintar berdansa, luar biasa. Nah, untuk Romo Alo ini saya akan berikan kesaksian. Romo Alo ini termasuk juga Romo yang antara ya yes or no pada saat bersama-sama dengan kami. Tapi kekuatan iman itu disentuh oleh Roh Kudus yang luar biasa. Maka saya juga sampai hari ini tetap bangga dengan Romo Alo, karena Romo Alo pada sebagai seorang pastor kepala paroki yang ada di Kesatria. Bapak dan Ibu sekarang cari di YouTube kami, Romo Alo itu kepalanya dihinggapi dengan burung merpati yang luar biasa. Terutama untuk luar biasa. Dan ada di YouTube, ada di YouTube. Nah, ini juga terjadi pada hari kemarin, Bapak dan sekalian. Saya berikan informasi, dan ini kesaksian saya sebagai seorang awam yang notabene ikut acara Sri Paus yang ada di Jakarta. Itu pada hari pertama Sri Paus sudah tangannya begini, tiba-tiba burung merpati ada di tangannya ini. Dan itu terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi terjadi juga di Australia. Kemudian satu lagi juga terjadi di Timor Leste, juga terjadi di Singapura. Itu luar biasa. Tepuk tangan untuk musik Sri Paus yang luar biasa itu. Tapi ada yang lebih luar biasa Bapak dan sekalian, yaitu pada hujan turun. Kebetulan Romo Suterwadi ada ya? Oke, ada beberapa yang ikut ke Jakarta kan? Bu Ramadi ya? Yang ikut ke Jakarta? Oh ya, sorry. Nah, oke. Jadi beliau juga semua pada ikut. Ada Pak Ambrus juga ikut. Dan pada waktu hujan keras tiba-tiba diperintahkan oleh beliau doa 10 kali selamanya. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang terjadi? Tiba-tiba hujannya berhenti, tapi seluruh Jakarta Selatan hujan keras, tetapi di gedung itu tidak terjadi hujan. Tepuk tangan luar biasa. Makanya Bapak dan Ibu, paguyuban 2 Santo Petrus berani menggunakan doa Rosario ini salah satu benteng kehidupan manusia untuk menghadapi apa yang disampaikan Romo Alo tadi. Apa itu Pak Hari? Setiap orang yang berani mengandalkan doa Rosario, baik itu lintasan pertama, lintasan kedua, dan lintasan ketiga, itu menghancurkan setan dan iblis. Dan setan dan iblis itu bisa bukan hanya pada diri kita, tapi setan dan iblis itu bisa masuk di dalam jubah juga, bisa masuk pada waktu bisa terjadi perkenalan Bapak dan sekalian. Nah, inilah simbol bahwa Santo Petrus berani membawa ini ke seluruh Indonesia, bahkan sebagai dunia. Saya lapor kepada Romo Alo dengan Rosario ini luar biasa. Dan kalau kami mau disantet orang nggak bisa Bapak sekalian. Dan waktu kami di tempatnya Romo Steve itu, yaitu ada namanya suami. Saya berdebat dengan suami itu banyak, kita sedang duduk si suami, 10 orang datang duduk dari suami, tapi jarak 4 meter berjatuhan. Di situ kekuatan dengan kuasa 40 hari 40 malam. Tepuk tangan dan luar biasa. Oke, nah berikutnya ada satu contoh untuk kita semua, yaitu hiduplah apa adanya dan sederhana. Sri Paus yang notabene disiapkan mobil apa, disiapkan segala macam mobil anti peluru, dia tidak mau. Dia tidak pakai mobil yang biasa. Yang harusnya Sri Paus pakai sepatu warna merah, tetapi dia datang dengan sepatu warna putih, dan itu menunjukkan sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Sudah disiapkan jamnya, jam Rolex yang sudah kami beli itu, ternyata kita adalah jamnya 1003 Bapak.
betul-betul luar biasa, dan itulah menunjukkan kerendahan hati seorang yang suci dan kudus dan luar biasa. Itu luar biasa. Tepuk tangan untuk Sri Paulus yang luar biasa. Tidak kalah pentingnya dalam kesaksian ini Bapak dan sekalian, kita juga sangat menghormati yang terjadi pada diri kita, yaitu pada Romo Kardinal atau Monsinyur Kardinal Ignatius Suharyo sebagai guru besar saya. Beliau tiba-tiba di sini yang muncul salib di sini sampai sini. Pak, hari ini enggak, buktinya ada. Bapak dan sekalian boleh saya kirim, buktinya ada. Dan itu luar biasa Bapak dan sekalian. Jadi kembali lagi, seorang beliau pada waktu berdoa itu tiba-tiba muncul tanda salib itu, dan salibnya itu indah sekali. Dan itulah kuasa Allah yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Monsinyur Suharyo yang luar biasa. Dan yang terakhir, tepuk tangan untuk keluarga besar Santo Petrus. Karena apa? Tatkala kami datang di tempatnya Monsinyur Suharyo, kami mendapatkan berkat. Hampir 2 jam dengan Romo Kardinal. Dan apa yang terjadi Bapak dan sekalian, anak saya yang tercinta Hermanto Wolosono dipanggil lulus dan lolos menjadi Dekret Sekpimpol Dekret 69 di Kota Lembang, Kota Bandung. Mudah-mudahan ini semua jadi jenderal di suatu saat, jenderal yang baik, tapi bukan jenderal seperti Sambo, tapi jenderal yang betul-betul mengikuti jejak ayahnya. Amin. Oke, Bapak dan sekalian, itu kesaksian kami. Semoga menjadi kekuatan kita. Dan hari ini, hari yang indah, karena doa-doa kami sudah muncul semua. Jadi nanti selesai makan siang ini, kita langsung menjamaah. Ya, jadi Bapak dan sekalian, siap-siap Bapak mesti lari, siap-siap Bapak yang lain segala macam silakan. Amin. Kuat Pak, berdiri tidak beliang-beliang, bisa jalan pelan-pelan. Oh, bisa jalan sekarang? Iya. Oke, kalau beliang-beliang, Mama harus beli sawo. Sawo 3,9, cadangannya 3,12. Sawonya akan mentah, menjelang masak dipotong 4, kemudian yang 3 dimasukkan di air mendidih selama 5 jam. Lalu airnya itu diminum 1 hari 3 kali. Terus sampai hari ke-4 sampai hari ke-5, Ibu akan menjadi normal kembali. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Tuhan memberkati. Dari Tangerang, saya tadinya merasa tangan saya semutan dan kaki saya dengkulnya itu kalau berdiri sakit, jalan pun sakit. Karena itu saya di sini mengikuti doa paguyuban doa Santo Petrus ini. Saya merasakan sekarang semalam aja saya sudah tidak semutan, padahal setiap malam kalau saya tidur itu pasti tangan saya merasakan semutan. Terima kasih. Saat ini badan itu berkeringat dan di ini kan saya ada bau Ya. itu cegek itu rasanya seperti kayak dikeluarkan BGM itu Pak. Sekarang lebih enak Pak, lebih segar, lebih berkeringat. Luar biasa. Ya, BBM ini ya lebih enak. Kan saya ada juga ada pengobatan jantung. Ya. Terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya ini Julius Budianto. Saya dari Surabaya. Ya. Saya pertama kena koroner
umur 42 tahun 99. Saya berobat, akhirnya bosan minum obat. Pemeriksaan terakhir di akhir tahun 17 dinyatakan oleh dokter saya harus bypass. Jadi saya melakukan bypass. Ya namanya buatan manusia ya. Jadi rasa nyeri, rasa sesak itu masih akan hilang walaupun itu hanya ya. Sekarang kenapa saya Luar biasa. Oh, tepuk tangan. Ya. Aku
Silakan Ibu.